Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz dan sebelum kita melanjutkan dialog kita pada pagi hari ini dengan Pak Sani, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG di 3 menit pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Sejauh ini IHSG tampak menguat tipis ya 0,1% ke 8.950-an. Kemudian untuk jajaran top gainers di sini ada ADRO, ada TINS, ada ADI, ada DADA, PTRO, BBKP, kemudian untuk top losers di sini ada Antam, MBMA, kemudian INPC, Toba, Inco, kemudian juga untuk saham-saham yang secara sektoral ini menguat adalah energi yang memimpin, kemudian disusul perbankan, disusul kesehatan dan yang melemah ini justru adalah sektor-sektor transportasi dan juga basic industries. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pembukaan bursa Asia di pagi hari ini. Kita lihat bersama-sama di sini ada Nikkei tampak melemah 0,72%, STI menguat 0,03%, kemudian Kospi menguat 1,4% dan Hang Seng melemah 0,94%. Baik, berikutnya kita juga hadirkan informasi seputar saham pilihan analis pada perdagangan pagi hari ini. Ada BKSL, kemudian ada Toba, ada BRMS, kemudian juga ada ADMR dengan masing-masing rekomendasi buy. Ya baik pemirsa, dan kita akan melanjutkan talk show kita bersama dengan Bapak Santosa Kristianus Gunawan selaku Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Baik Pak Sani, tadi kalau kita lihat justru saham-saham yang kemudian kemarin menguat signifikan ada Antam ya, kemudian juga ada MBMA tadi terpantau ada di jajaran top losers. Anda melihat kemudian hari ini sudah terjadi aksi profit taking atau seperti apa review Anda? Iya, sekarang ini market sangat volatile sekali ya. Banyak nasabah-nasabah retail yang selalu membeli saham di saat naik. Nah, ini yang kalau menurut saya ini sangat bahaya sekali dan itu sudah berulang-ulang itu terjadi ya. Jadi kalau kalau menurut saya untuk koreksi yang terjadi pada hari ini itu terhadap saham-saham yang kemarin naik itu suatu hal yang biasa. Jadi kita harus perhatikan apakah harga komoditasnya itu kembali turun atau tidak. Ya itu kalau saya lihat ini baru permulaan ya. Cuma memang koreksi yang terjadi di saham-saham yang sekarang turun itu bagi saya itu sesuatu hal yang normal. Makanya investor retail itu harus mengerti kalau mau beli saham itu beli di saat turun. Ya saya punya ada moto nih. Ya saya punya ada moto beli di saat turun, jual di saat naik. Jadi bukan terbalik. Dan banyak sekali dari puluhan tahun, saya hampir 30 tahun di pasar modal, ya itu semua investor retail itu kasihan sekali, belinya kebalik. Jadi beli di saat naik, jual di saat turun, makanya rugi, banyak yang rugi. Seperti itu Mbak Rosa. Baik, tapi apakah kemudian untuk saham tadi Antam kemudian MBMA secara proyeksi jangka menengah Anda masih melihat ada potensi kenaikan lanjutan, jadi bisa hold terlebih dahulu untuk posisi saat ini atau seperti apa Pak? Saya melihat dengan kenaikan harga komoditas, karena korelasinya langsung ya Mbak. Ya. Korelasinya itu untuk emiten-emiten ini kepada harga komoditasnya. Karena memang langsung ke dia punya revenue dan keuntungan. Jadi kalau misalnya selama harga komoditasnya itu terus naik, ya itu dengan sendirinya harga tersebut akan kembali naik. Cuma saya melihat untuk koreksi ini, koreksi yang menurut saya itu sehat, karena memang kenaikannya sudah cukup tinggi kemarin itu. Baik. Baik, di tengah volatilitas pergerakan pasar modal saat-saat ini Anda melihat tadi ya koreksi saham aman Antam dan juga terkait dengan MBMA ya. Ini masih kemudian tergolong dalam koreksi wajar. Baik, kita ulas satu persatu Bapak untuk saham pilihan yang sudah tadi ditampilkan. Ada BKSL, Toba, BRMS dan juga ADMR. Seberapa menarik BKSL sebagai saham properti ini Pak untuk direkomendasikan? Ya, saya merekomendasikan Bukit Sentul itu karena memang kita ekspektasi daripada suku bunga akan turun. Lalu saya selalu merekomendasikan pada saat turun ya. Jadi makanya saya rekomendasi untuk supportnya itu ada di 141. Ya, jadi naik terserah mau jual di berapa. Saya lihat ada resisten di 163.
Untuk Bukit Sentul ini menarik sekali, terutama ada satu kabar ada di media, boleh dikatakan dia akan masuk ya anak perusahaannya masuk ke solar panel, jadi ke green energy. Jadi ada lahan yang cukup besar gitu, itu akan dimanfaatkan untuk apa namanya dibuat solar panel. Seperti itu Mbak, jadi bukan hanya properti ke depannya, saya lihat ini sangat menarik. Begitu. Baik, ada dua sentimen yang cukup kemudian membuat BKSL ini punya optimisme yang cukup signifikan tadi ya terkait dengan suku bunga dan juga solar panel yang sudah dikatakan tadi. BKSL menarik untuk kemudian sampai dengan jangka menengah atau jangka pendek nih Pak Sani? Sampai akhir tahun kali ya Mbak. Oh Nggak tahu baik, Mbak. baik sampai akhir tahun masih punya proyeksi yang cukup menarik untuk BKSL ya? Ini Baik. saham-saham seperti ini menurut saya masih murah dan bisa kita pegang untuk nanti kita lihat sampai Desember. Baik, BKSL masih menarik tadi di support 141 dan juga resistensi 163 masih dengan menarik sampai dengan akhir tahun. Untuk Toba proyeksinya seperti apa Pak? Ya kalau Toba boleh dikatakan memang kena isu ya dari harga 1.400-an turun sampai 700-an. Itu kabarnya dia tidak ikut waste to energy-nya pemerintah gitu. Tapi kemarin keluar berita dia ikut gitu dengan OASA. Jadi saya rekomendasi, itu pun rekomendasi bukan harga kemarin, tapi harganya turun dari sampai ke 920. Hari ini turun di bawah saya punya rekomendasi, tapi intinya ini sangat menarik karena memang pemerintah perlu perusahaan-perusahaan yang bergerak di pengelolaan sampah seperti itu, Mbak. Baik, saham Toba juga menarik, ini di support 920 dan juga resistance di 1050. Untuk BRMS seperti apa Pak Sani? BRMX itu menariknya boleh dikatakan ini kan emiten emas ya. Jadi dengan kenaikan harga emas stabil, saya melihat bahwa BRMX itu salah satu saham kalau kita beli emasnya terlalu mahal mungkin kita bisa beli sahamnya gitu. Jadi saya melihat untuk BRMX kalau misalnya mereka lihat supportnya dari 1180 lower is better. Ya makanya saya punya moto itu beli di saat turun, jadi bukan naik. Jadi pada saat naik silakan profit taking. Jadi masih menarik, Mbak. Baik, BRMS masih sangat menarik seiring dengan penguatan harga komoditas emas, support di 1180 dan resistensi 1350. Untuk ADMR seperti apa Pak? Iya, ADMR boleh dikatakan ini saham mineral ya, yang memang boleh dikatakan mineral salah satu komoditas yang sangat penting ya belakangan hari ini gitu. Jadi saya melihat untuk ADMR ya tetap beli turun ya pada saat turun. Saya lihat supportnya ada di 1720. Seperti itu Mbak. Baik, baik. Itu dia ulasan dari Pak Sani untuk ADMR tadi support di 1720 dan resistensi 1950. Itu dia ulasan untuk keempat saham pilihan untuk proyeksi perdagangan pada pagi hari ini. Baik, satu pertanyaan terakhir mungkin singkat saja proyeksi IHSG akan bergerak seperti apa Pak di perdagangan hari ini, support dan resistensinya boleh di-share? Iya, saya melihat untuk dalam mungkin 1 minggu, 2 minggu ke depan ya, untuk supportnya di 8920 dan ada resistance 9200. Ya, saya ikut Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, untuk kita kalau bisa lebih dari 10.000, seperti gitu ulasannya, Mbak Rosa. Makasih. Baik, baik. Optimismenya cukup kuat, tapi kemudian tadi ulasannya untuk perdagangan hari ini support di 8.920 dan juga resistance di 9.200. Terima kasih banyak Pak Santosa Kristianus Gunawan, Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sampai berjumpa kembali Pak, salam sehat.